Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena sudah dapat hadir di room Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Atau Pak. tidak baik? Baik, Baik, ini Pak. semua. Jadi pasti dalam konseling kelompok kali ini semua sudah kenalkan. Jadi pada hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, di mana konseling kelompok sendiri itu merupakan suatu bantuan dari konselor kepada kelompok secara diskusi dan bersama-sama dengan tujuan menyelesaikan masalah yang anak-anak rasakan dengan pemecahan masalah yang anak-anak atau anggota kelompok lainnya sampaikan. Namun semua keputusan penyelesaian merupakan wewenang konseli itu sendiri. Jadi dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas, yaitu kita perhatikan asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan ya. Sampai sini mungkin sudah paham? Paham, Pak. Oke, jika sudah paham. Jadi begini, saya ingin persilakan kepada anak-anak untuk mengungkapkan masalahnya masing-masing. Siapa yang mau duluan? Kenapa ini dimatikan kameranya ini? Siapa yang mau duluan? Saya, Pak. Ya, silakan. Masalah saya selama beberapa minggu terakhir ini, Pak, di mana saya khawatir dengan ujian akhir, sehingga membuat pikiran saya kacau dan hidup saya jadi tidak tenang, dan keadaan tersebut membuat saya jadi stres. Oh, seperti itu ya. Jadi, apakah masih ada yang ingin mengungkapkan masalahnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Masalah saya saat ini, saya merasa sering boros, Pak. Uang saya selalu habis sebelum waktunya yang telah ditargetkan oleh orang tua saya, Pak. Baik, semua sudah menceritakan masing-masing masalahnya. Jadi, apakah setuju jika masalah yang dialami oleh Nurul yang kita angkat pada hari ini? Gimana, Iya, setuju? Pak. Oke, jika setuju, bagaimana kepada Nurul Huzaini? Apakah bersedia diangkat masalahnya pada hari ini? Saya bersedia, Pak. Oke, jika bersedia, silakan ceritakan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan. Baik, Pak. Jadi begini, Pak. Sebentar lagi kan saya akan menghadapi ujian. Nah, saya itu jadi merasa terbebani, jadi setiap hari saya memikirkan itu, Pak. Dan keadaan ini membuat saya jadi susah tidur. Dan juga tidak nafsu makan karena terlalu memikirkan ujian itu, Pak. Oke, saya paham dengan masalah yang dialami oleh Nurul Huzaini. Eh, Hal yang paling penting dari cerita masalahmu yaitu solusi dari masalah yang Nurul Huzaini hadapi ya. Bagaimana? Paham? Oke, Ya, paham? Pak. Ya. Pada teman-teman konseling kelompok, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin Nurul Hikmah bisa?
Nurul Hikmah. Iya, Pak. Saya mau tanya, lalu siapa saja yang mengetahui masalah tersebut, Nurul? Ya, langsung jawab. Yang mengetahui masalah ini orang tua saya dan juga sahabat dekat saya. Baik, jadi masalah Nurul Huzaini itu kekhawatiran ujian akhir sekolah yang akan dihadapi dan membuat Nurul itu menjadi stres ya. Jadi saya ingin bertanya, benar-benar apakah Nurul ini benar-benar ingin keluar dari masalah ini dan seberapa besar kira-kira keinginan Nurul ini untuk menyelesaikan masalah ini? Gimana? Kira-kira seberapa besar keinginan Nurul untuk selesai dalam masalah ini? Iya Pak, saya benar-benar ingin keluar dari permasalahan ini karena keadaan ini juga kan membuat saya tidak fokus untuk belajar. Karena terlalu khawatir sehingga keinginan saya untuk menyelesaikan masalah ini sangat besar, Pak. Oke, jadi motivasi yang sangat tinggi ya untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Nurul. Teman-teman yang lain mungkin bisa bantu untuk berpendapat dan bisa menanyakan apa saja kepada Nurul. Mungkin Nurul Hikmah bisa. Iya, Nurul, kalau boleh tahu, kamu sudah berusaha melakukan apa saja untuk menghadapi keadaanmu sekarang? Ya, bagaimana? Belum banyak yang aku lakukan, paling bisa saya lakukan hanya lebih banyak menyembuhkan diri dan berusaha untuk melupakan masalahnya. Oke, giliran saya yang ingin bertanya. Apakah ada waktu saat dimana merasa terbebas dari masalahmu atau tidak memikirkan masalah yang kamu alami itu? Pernah ketika saya sibuk dengan tugas saya atau dengan kegiatan lain, itu membuat saya melupakan Bagaimana? masalah yang saya alami, Pak. Baik, berarti baik, berarti ada saatnya ketika kamu tidak baik, berarti ada saatnya kamu ketika tidak memikirkan masalah tersebut ya, yakni ketika sibuk dengan kegiatannya. Lalu kegiatan apa yang bisa dilakukan? Biasanya saya belajar, Pak, dan larut dengan materi sehingga saya lupa, atau ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman di saat itu juga, saya tidak memikirkan masalah saya. Seperti itu ya. Jadi ketika kamu mengerjakan tugas dan juga berkumpul dengan teman-temannya, ketika kita berpandangan atau mengambil tolak ukur sebuah skala, kira-kira dari 1 sampai 10 itu di mana posisi Nurul sekarang? Mungkin saya berada di skala 4, Pak. Oh, ya di skala 4 ya. Lalu apakah Anda ingin tingkatkan skala tersebut? Apakah mungkin mau dikasih naik ke 5, ke 7, Iya, atau ke berapa? Atau mentok di 4 saja?
8, Pak. Oh, 8 ya. Ya, ya, ya. Tidak terbebani, Pak, dengan ujian. Kalau begitu, coba bayangkan ketika kalian berada di posisi Aninul Hazaini, apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai skala yang kamu inginkan itu? Kalau saya, Pak, saya akan mulai ke tahap 6 dulu, yaitu memperbanyak proses belajar saya dan diimbangi dengan refreshing, agar tidak terlalu suntuk dan stres. Dan memulai dengan membiasakan diri dari hal-hal kecil, sehingga menghadapi ujian, saya akan siap dan tidak takut, Pak. Ya, ya. Jadi, itu sesuatu hal yang bagus ya kepada anak-anak sekalian yang kalian rencanakan untuk mencapai hal tersebut. Jadi, kira-kira kapan bisa dimulai rencana itu? Kira-kira kapan? Saya akan mulai menata diri saya, mulai dari membuat jadwal harian hingga mingguan untuk persiapan ujian saya, sehingga saya bisa siap menghadapi ujian dan mencoba untuk menanamkan pikiran positif dalam diri saya dan membuang jauh-jauh rasa takut dan cemas saya diganti dengan pemikiran positif, Pak. Oh ya. Jadi pertanyaan tadi itu kira-kira kapan rencananya yang dilakukan? Bisa mungkin sesegera mungkin yang ya setelah konseling ini dilakukan. Bagaimana? Bisa? Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Itu tadi yang saya tanyakan. Kalau memang sudah punya niat ataupun rencana, saya tekankan kepada anak-anak sekalian untuk tidak hanya dikeluarkan oleh kata-kata saja. Rencana itu harus dilakukan ya. Jangan sampai hanya sebatas kata-kata saja, tidak ada action yang di dalamnya. Semoga mimpi-mimpi kalian itu bisa terwujud. Apa yang akan kalian lakukan agar mimpi itu terwujud kira-kira? Berusaha, Pak. Luar biasa ya. Dan yang paling penting itu berusaha dan berdoa ya. Oke? Ya, Pak. Sampai sini. Pasti. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Paham, Pak. Ya. Pak. Jadi pesan saya kepada anak-anakku sekalian itu selalu libatkan Allah dalam jalanmu ya. Mungkin konseling kita pada hari ini waktunya sudah habis. Jadi mungkin masalah yang ke depan kita bisa bahas pada minggu depan. Bisa? Setuju? Setuju, Pak. Oke. Sebelum saya akhiri konseling kelompok kita hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang sempat hadir, dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, nak.